Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dengan sebab aliran energi dalam ekosistem. Setiap organisme di bumi pasti perlu nutrisi untuk kebutuhan hidupnya. Nutrisi tersebut akan diubah menjadi energi di dalam tubuh manusia. Manusia mendapatkan asupan nutrisi dari makanan. Hewan juga membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Aliran energi adalah perpindahan energi dari suatu organisme ke organisme lainnya melalui peristiwa makanan dan dimakan. Terdapat 3 bentuk aliran energi, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Yang pertama akan kita pelajari adalah rantai makanan. Rantai makanan merupakan sebuah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Komponen yang harus ada di dalam rantai makanan diantaranya produsen. Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, misalnya kelompok tumbuhan. Atau jika di ekosistem laut, biasanya produsennya fitoplankton. Komponen kedua adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang hanya bisa memakan organisme lainnya. Terdapat beberapa tingkat konsumen. Ada konsumen tingkat 1 atau disebut konsumen primer. Konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora karena memakan langsung produsen. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2, disebut juga konsumen sekunder. Konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora karena memakan konsumen tingkat 1. Ada satu lagi konsumen tingkat 3, disebut juga konsumen tersier. Biasanya konsumen ini adalah hewan karnivora, tapi bisa juga hewan omnivora. Konsumen ini memakan konsumen tingkat 2. Jika konsumen lebih dari 3, tinggal diurutkan saja ya. Selain ada produsen dan konsumen, dalam rantai makanan ada juga pengurai atau dekomposer. Sesuai dengan namanya, organisme ini bertugas menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi senyawa anorganik di dalam tanah. Contohnya pengurai adalah bakteri dan jamur. Berikut ini contoh rantai makanan di ekosistem kebun ya. Ada jamur, ada rumput, ada belalang, ada katak, ada ular, ada elang, kemudian ada bakteri dan jamur. Rumput berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Belalang berperan sebagai konsumen 1 karena hanya memakan langsung produsen. Katak berperan sebagai konsumen 2 karena memakan konsumen 1. Ular sebagai konsumen 3 karena memakan konsumen 2. Dan ada satu lagi konsumen, yaitu elang sebagai konsumen 4 atau karena mengonsumsi makanan dari hewan sebelumnya. Jika elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri dan juga jamur karena tugas bakteri dan jamur sebagai dekomposer. Nah, dari rantai makanan ini terlihat adanya aliran energi yang dimulai dari energi cahaya matahari yang diserap rumput untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, belalang mendapatkan energi dari makanan rumput. Katak memperoleh energi dari makanan belalang. Ular memperoleh energi dari makanan katak dan elang memperoleh energi dari memakan ular. Bakteri dan jamur pun mendapatkan energi dari proses penguraian elang atau makhluk hidup lain yang telah mati. Hasil penguraiannya berupa senyawa anorganik di dalam tanah yang dapat dijadikan unsur hara bagi tanaman untuk dapat tumbuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita telah menyaksikan video terkait rantai makanan. Nah, semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat dipelajari ya. Kemudian cukup sekian dari Ibu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.